Buat apa? Pembuat sejarah. Pembuat sejarah. Pertama. Kebetulan dengan kegiatan kita yang akan dilaksanakan di bulan depan itu di tanggal 10 sampai 15 itu dengan tema History Maker, dan ini dia adalah salah satu sosok. Ya Mr. Ever juga begitu. Nanti sekolahnya habiskan di Tunas Gloria karena nanti mau pergi ke luar ini. Luar angkasa. Luar angkasa. Siapa tahu ini jadi itu Oto. Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ever Lese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Sudah 1 minggu kita lewati, betul kan? Ya. Betul. Iya, betul. Sudah 1 minggu, minggu lalu kata sudah tayang karena 1, 2, 3, 4 hal. Tapi kita tetap ada bersama dengan semua yang ada di rumah sekarang. Nah, hari ini ada bintang tamu yang luar biasa yang berkaitan juga dengan ada satu kegiatan yang spektakuler, bombastis, fantastis, di bulan depan. Nah, kegiatan itu berhubungan juga dengan orang ini pada masa lalunya. Ini dia alumni Tunas Gloria. Siapa namanya? Novia Funai. Sampai lupa, Mister, sampai lupa nih. The legend of Tunas Gloria. Tos dulu. Selamat datang. Loh, ya kenal. Selamat datang nih alumni Tempo Doloe. Ada juga ini misteri di apa ya? Menjelaskan ini. Guru Tunas Gloria juga ya. Ya, nah. Kenalkan dulu. Tadi memang Pak suka kasih kenal. Namanya siapa? Tapi Kakak sendiri kasih kenal kepada kawan-kawan yang di rumah sana. Siapakah Anda? Siapakah Anda? Yang baru sama kayak guru-guru sana. Oke. Halo semua. Halo. Perkenalkan, beta punya nama Novia Funai. Beta alumni Tunas Gloria dari TK, Purwokerto. dari TK, SD, SMP sampai SMA. Wow. TK, SD, SMP, SMA. Jadi ini dia yang pecah telur ya. Maksudnya adalah dia nih yang buat apa? Pembuat sejarah. Pembuat sejarah. Pertama. Kebetulan dengan kegiatan kita yang akan dilaksanakan di bulan depan itu di tanggal 10 sampai 15 itu dengan tema History Maker, dan ini dia adalah salah satu sosok. Salah satu sosok ya. Sosok yang dimana dia membuat sejarah. Sejarahnya apa, dia akan cerita banyak hal tentang dirinya di sini Tunas Gloria. Bagus. Sangat bagus. Belum. Nah, Silakan. Baik. yang kuat. Terima kasih teman-teman, guru-guru semua yang sudah berikan kesempatan. Beta dari TK, SD, SMP, SMA di Tunas Gloria. Yang kalau mau dibilang waktu yang sangat lama, beta menghabiskan beta punya masa studi di sini. Bertahun? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Hidupnya di Tunas Gloria. Universitas. Betul. Mungkin kalau ada universitas juga mungkin masuk, karena sudah dibilang gitu. Sudah dibilang begitu. Ya. Maunya mau juga kan? Tunas Gloria. Orang tua yang mau, tapi untuk diri sendiri mau cari pengalaman di luar. Banyak hal yang didapatkan selama 13 tahun. Bukan hanya saja teman-teman, tapi juga guru-guru, pengalaman-pengalaman yang pengalaman karakter, membangun banyak hal untuk beta sendiri. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan dari Tunas Gloria itu yang membuat beta merasa bahwa itu sangat membangun kita punya karakter, kita punya kedisiplinan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Makanya waktu itu Mr. Ever lihat Caca nih jago karate. Nah, jadi Kakak Novia ini luar biasa dari tadi bilang dari apa? Dari TK, SD, SMP, SMA. TK 1 tahun, SD 6 tahun, 7 ya toh? SMP 3 tahun, 10,
SMA 3 tahun, 13 tahun. Sekolah di Tunas Gloria selama 13 tahun. Bosan deh. Kalau mau bilang bosan. Itu ketemu di tahun berapa ya? Pokoknya ketemu pas Caca Kelas SMP atau SMA? SMP atau SMA? Iya. Oh, itu misteri Sumaso kan? dapat Caca di SMA. Dapat Caca di SMA. Iya. Wih, lihat Caca waktu di SMA itu kan mana? Maksudnya, nih anak nih dari TK sampai SMA nih kok masih tetap di Tunas Gloria? Son mau pindah kok atau bagaimana? Awal kenal dengan Caca lebih dari sekedar anak murid ya. Jadi teman curhat juga ada, saling berbagi dengan Caca dan ketika dekat dengan Caca dan cerita bersama kalau ternyata dia dari TK sampai SMA di sini, ajugi jempol dia luar biasa. Dia mau betah di sini, dia mau berproses di Tunas Gloria. Dan saya percaya calon ibu pendeta ini akan hebat. Oh, ini adalah satu bocoran juga bahwa Caca ini, Novia Funai ini dia juga lagi sekolah apa tadi? Teologi. Sekolah teologi. Iya. Sekolah teologi di mana? Di Satya Wacana. Di Satya Wacana di Salatiga. Salatiga. Jadi ya mungkin benar 7 ya. Di Salatiga. Di Salatiga dia pergi ke sana. Sekarang sudah semester berapa? Puji Tuhan sudah selesai, bulan depan ini mau wisuda. Wow. Keren. Ada rencana untuk undang langsung ke pasti. Salatiga. Tapi syukuran pasti di Salatiga. di Salatiga. Di Oke. Kupang kok. Nah, jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi Pak sendiri bahwa 13 tahun itu soalnya gampang ya. Ya. 13 tahun lihat orang yang sama, lihat Pak Lanton yang sama. Oh ya, katanya Pak Lanton ini adalah guru Favorit. ini yang Mr. Ever dengar. Yang Mr. Ever dengar nih bilang Pak Lanton ini ya dekat dengan Caca. Maksudnya jadi Hampir guru. semua guru lah. Iya toh salah tiganya Pak Lanton. Karena mana tuh? Kalau dekat dengan Pak Lanton waktu Yang kuat. SMA. SMA. Kepala sekolah, Pak Lanton itu waktu menjabat sebagai kepala sekolah. Bukan sebagai guru saja, tapi sebagai orang tua juga, sebagai kakak, tapi lebih ke orang tua. Memang seorang tua. Jadi cukup dekat, banyak pengalaman, banyak cerita lah dengan Pak Lanton. Oh ya. Iya. Itu tahun berapa tuh? SMA tahun 2013. 2013. Oh iya betul. Novia ini Caca ini adalah angkatan pertama di SMA Tunas Gloria. Iya. SMA Tunas Gloria angkatan pertama, dia pendiri Tunas Gloria. SMA Tunas Gloria mau dibilang ya? Iya. Iya. Kalau sekolah tuh mereka angkatan ketiga. Kalau di sekolah Iya, Tunas Gloria itu mereka angkatan ketiga. Angkatan ketiga. untuk umumnya, untuk TK, SD. Untuk SD angkatan ketiga, SMP SMP angkatan kedua, SMA angkatan pertama. Wih, jadi berarti TK angkatan jam 4, 3, 2, 1. Bisa jadi. Bangga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah tadi ada dibilang jadi ini ya, ada kuliah pendeta. Iya, Sudah mau selesai. sudah mau selesai. Memang cita-citanya mau jadi pendeta. Iya, cita-cita menjadi pendeta. Pasti toh? Iya. Kenapa mau jadi pendeta nih? Iya. Kenapa mau jadi pendeta? Alasannya awal-awal itu cuman bukan dari diri sendiri tapi dari orang tua. Tapi setelah ikuti banyak kegiatan-kegiatan gereja dan itu buat beta semakin membuat beta yakin dengan beta punya diri untuk beta coba masuk mendaftarkan diri teologi terkhususnya di Satya Wacana. Dan puji Tuhan pas kasih masuk pendaftaran beta lolos dan sampai sekarang. Dan sudah mau selesai. Iya, sudah selesai. Dan nanti kita akan panggil inilah dia Ibu Pendeta. Siapa namanya? Iya. Ibu Pendeta. Nama lengkapnya? lengkap. Novia Triana Stasia Stansa. Iya. Ada satu nama yang sama. Keren. Mantap. Nah, dia sendiri ini adalah alumni terlama ya. Ya. Salah satu alumni terlama. Salah satu. Dan yang pertama, alumni terlama yang pertama
di Tunas Gloria karena 13 tahun ini ada hal yang banyak sekali terjadi. Nah, malam hari ini bukan malam, sorry malam lagi. Nah, kita ini mau bahas bahwa ada satu kegiatan yang dia ikut terus-menerus kegiatan ini selama 13 tahun ini. Betul kan? Betul. Selama 13 tahun otomatis 13 kali. 13 kali. 13 kali. Wow. 13 kali kegiatan ini yang luar biasa yang menjadi kegiatan apa ya? Rutin. Ya, kegiatan wajib, kegiatan rutinnya Tunas Gloria, yaitu dulu masih dikenal dengan awalnya kalian dengan latihan dasar kepemimpinan. LDK. Berikut dirubah menjadi LCP. LCP, latihan calon pemimpin, dan sekarang kita sudah rubah lagi. Nah, kita sudah rubah menjadi LT, leadership training. Cuman itu saja, tapi semuanya sebenarnya sama. Untuk melatih orang jadi pemimpin seperti kamu. Dulu tidak tahu apa-apa, tapi sekarang sudah mau jadi pendeta. Iya. Keren tuh. Keren. Amin. Nah, pengalaman nih. Masih ingat ke Sonde? LCP tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke 300. Lupa. 13. Yang paling berkesan. Banyak yang paling berkesan tuh banyak. Tapi Yang kuat. Salah satu. LCP pertama itu Hmm. yang paling berkesan untuk beta itu di Noel Baki kalau soalnya salah. Nol Haki. Iya, ada. Tahun berapa ya? Itu SD, SMP, SD. SD. Iya. Karena ketong sedikit waktu itu angkatannya sedikit dari SD itu cuma 3 angkatan. Jadi ketong punya kebersamaan itu lebih dekat lagi. Dan itu membuat ketong bukan hanya dengan kawan, teman dengan teman, kakak angkatan, adik angkatan, tapi juga dengan guru-guru. Guru-guru juga. Ya, waktu itu Itu di peternakan kok? Pertanian atau apa? Pertanian. Pertanian. Setelah terminal itu kan. Yang sebelah kiri itu. sebelah kiri masih. Kayaknya pertanian. Tempat Natulves. Iya. Di situ LCP pertama. Dan berkesan. Sangat berkesan. Wow, dan yang terakhir di mana? Yang paling yang ke-13, yang ke-13. Yang terakhir itu di apa? Bapelkes. Bapelkes, iya. Bapelkes. Oh, Bapelkes, Iya, tahu. Yang ada fotonya pegang gayung. Ada. Kalau saya salah, ada foto pegang gayung. Foto pegang gayung buat begini kayak Daud pakai ban. Tapi waktu itu ada Pak Boy belum? Pak Boy Belum. Tahu Pak Boy? Belum tahu, ada. Pak Boy. tahu. Kecil. Satu gereja. Kecil. Satu gereja. Oh, satu gereja. Nah, misteri sendiri nih. Misteri lihat LCP ini ke mana nih? Yang sekarang sudah dirubah menjadi LT. LT, oke. Bagi beta LT yang sekarang kita kenal ini mungkin bahasanya yang berbeda, kerapatannya yang berbeda, tetapi konsep acaranya ini juga akan dikemas dengan sesuatu yang lebih keren lagi. Jadi mungkin dari sini juga Miss mau mengajak untuk mungkin anak-anak yang sudah lama di Tunas Gloria sama seperti Kakak Caca, jangan bilang bosan dengan kegiatan ini. Kalau tidak ikut pasti rugi. Karena 2 tahun kita berhenti karena pandemi. Nah, tahun ini panitia berusaha dengan luar biasa supaya acara tahun ini dikemas dan diberikan kepada anak-anak itu berbeda dan tentunya luar biasa. Oh, Gitu. keren ya. Dan begitupun dengan Mr. Ever ya. Mr. Ever ini sudah ikut kegiatan selama LT ini dari 2012. Karena masuk di sini dari 2015. Nah, Dari 2012 berarti dan sampai sekarang kan kita off selama 2 tahun. 2 tahun. Ya Pandemi. berarti hampir Berapa? mau 8 kali. kali. Palantun berapa kali? 10 kali. Palantun sudah 10 kali juga. Keren. Nah, jadi sekarang apa yang beda dari Tunas Gloria sehingga kakak Caca nih mau bertahan di Tunas Gloria? Palantun yang suruh atau ada orang tua yang paksa atau bagaimana? Memang juga ada orang tua yang lebih bagus mengarahkan nih sekolah ini nih yang atau ada bagus atau bagaimana? teman-teman aku ajak sekolah di sini. Kalau untuk di sekolah di sini dari TK sampai SMA itu, kalau waktu mau masuk SMA sebenarnya mau pindah. Tapi orang tua mengarahkan untuk biar tetap di sini saja. Nanti sudah mau kuliah baru
di luar, mau di Kupang atau di Jawa itu terserah gitu. Jadi itu punya perjanjian sendiri dengan orang tua. Oh, perjanjian Iya. dengan orang tua. Kalau Dengar-dengaran sampai, ini. ya, kalau sampai selesai di Tunas Gloria berarti Kuliah di beta luar. harus kuliah bukan di Kupang tapi harus di Di luar. luar. Oh, keren. Janji. Iya. Kalau sekolah habiskan di Tunas Gloria. Iya. Keren, mantap. Ya Mr. Ever juga begitu. Nanti sekolahnya yang habiskan di Tunas Gloria karena nanti mau pergi ke luar ini. Iya. Luar angkasa. Luar angkasa. Siapa tahu jadi itu Oto. Astronaut. Nah, jadi mungkin kakak Caca ini lihat apakah ada perkembangan Tunas Gloria yang dulu dengan yang sekarang dengan berbagai macam kegiatan dalam tanda kutip khususnya di kegiatan leadership training yang kita sudah rubah namanya ini. Ya. Kalau untuk secara umum, beta lihat kalau Tunas Gloria itu sangat berkembang yang sangat jauh. Sangat jauh. dulu sampai Keren. Jadi sekarang. pelor. Ya, Nah. pelor. Pelor parah Sa. Pelor parah. Nah, lanjut. Lalu untuk LT, LT. Iya, kalau LT untuk yang sekarang beta kurang tahu. Tapi kalau yang dulu itu memang setiap tahun itu dia punya kegiatan selalu berubah-ubah, bukan hanya menonton dengan itu saja. Jadi ketemu sonde bosan sebagai anak murid sonde bosan, tapi mungkin kebanyakan juga ada yang pikir bahwa tempat ini sah gitu. Tapi tanpa ketong tahu mungkin itu ada yang guru-guru menyiapkan banyak hal buat ketong untuk semangat, buat ketong untuk punya motivasi untuk ikut ini kegiatan. Oke, keren. Jadi seperti ini, makasih banyak. Ini menjadi satu perhatian juga sebenarnya. Kita sudah off selama 2 tahun karena pandemi. Nah, sekarang kita mau mulai yang baru lagi. Nah, menurut kakak Caca, apa yang perlu ditingkatkan di LT ini? Mungkin lebih banyak kegiatan itu sharing saja, bukan sharing saja, tapi sharing lalu apa nama pembicara itu Seminar. seminar. Lalu kalau LCP LCP itu identik dengan lebih salah satunya komandan. Sisi komandan. Ya, mungkin itu tetap ada, bukan untuk menakuti tapi untuk membuat ketong lebih teratur lagi, juga bisa lebih disiplin. Bukan hanya waktu tapi bagaimana ketong mengurus ketong punya diri, mengatur ketong punya diri. Ada efek kok Sonde LCP di waktu selama 13 tahun tuh ada efek Sonde sampai sekarang dan dirasakan. Ada efek, makanya kuliah di luar bisa mandiri. Mandiri. Keren. Keluarnya kuliah di luar. Ya, Sonde di dalam kampus. Sonde di dalam kampus. Di luar biasa. Pokoknya keluarnya. Maksudnya luar daerah. Oh, di luar daerah. Pikir di luar di pohon atau. Iya. Mantap. Nah, bagaimana nih Misteri lagi? Misteri melihat LCP dari tahun LCP ya, LT ya. Dari tahun pertama sampai sekarang kita mau persiapkan di bulan Oktober nih. Oke. Kalau saya hampir ini tahun yang kelima ikut LCP atau LT, dan persiapan dari teman-teman panitia, pokoknya acaranya akan keren, akan luar biasa, dan kali ini kita akan ada di Paskas. Iya, kita akan ada di Paskas dan ada beberapa konsep acara yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah outbound. Kemudian kita juga ada ada sesi komandan juga akan ada di situ. Kemudian yang seperti tadi dibilang sama kakak Caca itu pembentukan karakter anak-anak supaya bisa mandiri. Ini contohnya dilatih mandiri supaya nanti ke depan mungkin akan sekolah di luar daerah. Anak-anak bukan jadi anak-anak yang manja, tapi jadi anak-anak yang kuat. Ini salah satu contohnya sudah ada. Betul. Ini memang contoh produknya sudah ada. Mandiri. Tadi datang juga sendiri ya. Pulang juga sebentar. Sendirinya bisa nih. Tadi datang sendiri, pulang juga sendiri. Makan sendiri. Makan sendiri sana di shop. Jangan lupa di LT itu ada ibadah bersama, ada seri firman Tuhan, itu yang terutama. Jadi ini kenapa Katong hadirkan
Caca. Kakak Caca ini memang satu produk yang tadi Pak Lanton bilang, satu produk dari Tunas Gloria yang mengikuti LT selama berapa? 13 tahun ini, dan inilah hasilnya. Memang tidak banyak yang didapat ya, tapi dirasakan sangat luar biasa dalam kehidupan waktu setelah keluar dari Tunas Gloria ya. Artinya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang juga. Nah, untuk semuanya juga kita akan adakan leadership training atau dulu dikenal dengan LDK atau LCP di bulan depan, di tahun ini bulan depan, bulan Oktober, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober itu akan dilaksanakan untuk TK dan SD, SMP. Itu diadakan di Paskas ya. Di depan tulis apa tuh? Kopasgat ya. Di sana ada banyak hal yang akan dilakukan di situ. Kita juga akan adakan itu kayak outbound, ada wahana yang dikasih, ada flying fox. Bersama saudara dapat kan? Ini flying fox ini dari bulan langsung. Dari bulan. Jadi nanti dari bulan, jadi itu terbangnya meluncur dari Januari sampai Desember. Jadi itu flying fox-nya. Terus ada banyak kegiatan di sana dan itu luar biasa. Nah, itu untuk jenjang TK sampai SMP. Untuk SMA kali ini beda lagi. Sekarang kita yang SMA keluar dari lingkungan yang namanya hiruk pikuk kota. Maksudnya ini soal gila nih, Pak, soal gila. Nah, hiruk pikuk kota. Jadi SMA itu akan pergi ke mana? Ke Baun. Ke Baun di luar sana, di desa, di salah satu desa di sana, dan mereka anak-anak akan menginap di sana dan akan ada banyak kegiatan di sana. Nah, pesan nih dari Kakak Novia buat adik-adik dari TK sampai SMA. Baik adik-adik, dari beta sendiri jangan takut. Lalu jangan takut nanti pikir aduh saudara dengan orang tua nanti kemana. Tapi coba mari memberanikan diri, karena ketong saat ikut LT nanti ketong akan dibentuk menjadi anak yang mandiri, anak yang sonde nantinya belajar untuk sonde semuanya harus orang tua. Ketong bisa mandiri, ketong dibentuk, ketong punya karakter, lalu ketong punya jiwa kekristenan sebagai anak muda, sebagai anak-anak yang ada dalam Tuhan, pasti ketong dibentuk dalam ibadah-ibadah nanti. Jadi beta mengundang teman-teman semua untuk mari gabung bersama Tunas Gloria untuk ikut dalam LT. Keren. Dari istri lagi pesan-pesan untuk anak-anak semua dan buat guru-guru semuanya dan para orang tua semuanya. Oke, untuk keluarga besar Tunas Gloria, jangan lupa tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Tunas Gloria akan kembali hadir dengan leadership training. Akan ada banyak kegiatannya. Kalau penasaran, ayo ikut. Di Paskas memang sudah 2 kali, tapi kali ini akan dibuat berbeda. Di Baun juga 2 tahun yang lalu sempat diadakan di Saha, itu masih di Amarasi juga, dan tahun ini kembali di sana dan tentunya akan menghadirkan hal-hal yang berbeda dan tentunya luar biasa. Jadi yang belum daftar, ayo silakan, masih ada waktu 1 minggu lagi. Terima kasih. Keren. Nah, terima kasih banyak ya buat kunjungannya. Ini luar biasa sekali lagi bahwa ingat bulan depan itu akan ada kegiatan yang luar biasa yang kita sudah off. Kita sudah berhenti, kita sudah tahan selama 2 tahun, dan ini yang ditunggu-tunggu yaitu leadership training di tahun 2022 bulan Oktober tanggal berapa? 10 sampai tanggal 15. Jangan pernah lewatkan ini, maksudnya untuk anak-anak semua yang belum mendaftar, ayo buruan daftar. Kita masih tinggal kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi ayo buruan daftar dan mendapatkan banyak hal di leadership training ini. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video ini sehingga banyak informasi dari kami yang akan kalian dapatkan. Akhir kata, saya Everlese, saya Novia, dan saya Trivena. Mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.